Saudaraku, mari kita melihat di dalam 2 Samuel 22 ayat 3. Tempat aku berlindung, tempat perisaiku. Waduh, luar biasa. Baluse, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Tuhan yang telah memberikan hamba ini yang tidak berguna ini, sabu yusile mau guna ade. Tuhan melepaskan dari kekerasan dunia ini. Saudara, apa artinya gunung batu dalam Alkitab mempunyai 2 pengertian. Pertama, gunung batu seperti layaknya gunung batu lainnya. Ulangan 11 ayat 11 berkata begini. Di dalam Ulangan 11 ayat 11 ini, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah yang negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Itu yang disebut yang pertama mempunyai 2 pengertiannya. Ayat firman Tuhan ini di dalam kitab Ulangan, dalam kitab Musa yang terakhir, dia berkata gunung batu dalam hal ini adalah, inilah Bapak Ibu Saudara, gunung batu adalah gambaran dari kuasa Allah. Gunung batu adalah gambaran daripada sahabat Zoaya. Kemana roh zaman pergi untuk mendudukinya? Negeri yang bergunung-gunung. Memang Nias penuh gunung-gunung. Sohili Maziaya, Solele Matua, dan berlembah-lembah yang mendapat air. Air berbicara tentang firman Tuhan. Air berbicara tentang berkat Tuhan. Air berbicara tentang roh Allah. Kedua gunung batu yang dimaksud adalah gambaran dari kuasa Allah yang memberi kemampuan, kemenangan, perlindungan, dan keselamatan. Sekali lagi, kedua gunung batu yang dimaksud di sini adalah gambaran dari kekuatan Allah yang memberikan kemampuan 18 tahun. Maaf Bapak Ibu Saudara, kemampuan itu datang daripada Tuhan. Kalau tidak, imani ku ina cerita ngabuli tak bisa atau air bata darah yang belum keluar dari kami. Jujur aja, hinaan, fitnah, wow keren. Dan Tuhan bilang sama saya, tahu guru, anak-anak kami tidak beritahukan apa yang kami alami. Jangan dikira kami tetap berada di sini karena manusia saya, bukan. Tetapi arti daripada kedua gunung batu sebagai gambaran kuasa Allah yang memberi kemampuan, kemenangan. Kalau kami boleh berada hari ini 18 tahun karena Tuhan. Kami tidak punya daya dan tidak punya dana. Raja Daud berkata begini, mengungkapkan, terpujilah gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Mazmur 194 ayat 1 dan 2. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Allah adalah gunung batu, tempat perlindungan. Allah
adalah tanduk kekuatan dan keselamatan kita. Amin. Kalau Anda boleh kuat sampai hari ini berjemaat di tempat ini, karena Allah yang melindungi kita. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Jemaat di tempat ini selama COVID, tidak ada satu orang pun yang saya kubur, tetapi malah bertambah-tambah melahirkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudaraku. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan siang malam di dalam doa saya, lindungi umatmu badakhizo gunakhera. Yang saya tahu nama, setiap malam saya sebut satu-satu. Saudara, indah ini loh. Di dalam 2 Samuel 22 itu ayat 3. Allahku gunung batu, tempat aku berlindung. Saya tidak melarikan diri kepada manusia. 18 tahun gereja ini, saya kumpulkan pekerja saya dan pendoa. Ayo, kita perangi tanduk keselamatanku. Dan dia merupakan kota benteng, tempat pelarianku. Saya tidak melarikan diri kepada orang fasik. Saya tidak melarikan diri kepada orang yang punya harta. Saya tidak melarikan diri, maaf, kepada orang yang berjabat, yang punya jabatan. Tidak. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang berlindung pada Tuhan. Ni elifiniha sanatana khirarunianiha bani fa'ubu aniha sanatana khayuwa. Saudara, selama ini Anda berpengalaman pada siapa? Kalau lagi masih ada dalam jabatan, jabatanku. Kalau Anda punya harta, nyatakan kepada kemuliaan Tuhan. Jabatanku, jabatan itu hanya yang ditempel. Dengar saudaraku, jabatan hanya yang ditempel. Begitu pensiun Anda, lelafai giu naik. Saudara balakilo, coba mengilau kota mifuna. Di sini nggak ada. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, kota bentengku. Benteng itu adalah sesuatu kubu pertahanan. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus yang menjadi Tuhan kita. Dia yang memberi kita kesempatan untuk melajari, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Saudara, Nabi Samuel menyatakan bahwa Daud dalam satu lirik pujian di dalam Mazmurnya, Daud berkata, Tuhan itu adalah gunung batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. 2 Samuel pasal 22 ayat 3 antara lain menuturkan bahwa Allah adalah gunung batu kita. Amin. Anda pulang dari tempat ini yang takut menghadapi hari besok, dengar, kalau engkau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam engkau, maka yang menjadi kekuatan kita adalah Allah, tempat perlindungan kita. Allah adalah perisai kita. Allah adalah tanduk keselamatan kita. Dan Allah adalah kota benteng kita. Bacalah Mazmur 91. Waktu COVID terjadi, Mazmur ini wow keren,
Semua orang mengatakan, saya mengatakan begini. Anda baca firman atau hanya mau menghafal? Untuk apa Anda baca ini? Di dalam Mazmur 91 itu jelas ya. Itu pernyataan Daud. Tidak semua orang memperoleh itu, Bapak Ibu Saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tunggu dulu. Siapa? Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Ini kan waktu COVID semua orang, waduh, fatalui agak soalnya, padahal lebih bagus sekali. Tuhan bilang, geulanya dong geul. Ada banyak orang bercita-cita. Ini Elva sering saya bilang, dia dengar saya di sini. Banyak orang cita-cita mau masuk surga. Baca Alkitab tidak, mengadoi gilo, kemudian memberi perpuluhan ucapan syukur ame elak na ibe kami el tanya ibu kayu soaya 2000 ibu diketahui. Kata imane, oh terus saya. Ada seorang nyanyian yang berkata begini, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bahasa belu. Imane isu ayah ke Moroyawa. Berkatku padamu sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan segenap hati. Tema. Jangan nanti istri Parozaman jadi gemuk. Ya, dia gemuk bukan karena persembahan kok. Saudara, orang yang berlindung dalam tempat yang maha tinggi, bermalam dalam, akan berkata kepada Tuhan. Ayat 2, Tuhan adalah apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah, ini baru, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit COVID yang busuk itu. Gereja ditutup, betul? Tapi selama COVID, gereja ini nggak pernah kami tutup. Kami atur jarak, masih di Olayama, masih di gedung yang lama. Kemudian kami atur jarak. Tidak pernah kami tutup, sebab kami tahu di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada perlindungan. Dia berkata, sungguh dialah yang melepaskan aku dari jerat penangkap burung. Apa jerat penangkap burung? Segala sesuatu yang direncanakan oleh orang terhadap kehidupan saudara, menjerat saudara secara tidak langsung. Kemudian dari penyakit sampar, dari COVID, dengar, dari ginjal, dari jantung. Orang tinggal satu-satu nafasnya. Telepon baru sama, kenapa? TBC paru-paru, kenapa? Oh, kata lah po, hana. Abol iba tutuo. Bibusi-busi. Orang yang berlindung kepada Yesus, hanya itu yang dilepaskan. Betul? Bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan akan apa? Akan diselamatkan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendakku, ada imannya surah Yohanes pasal 5 ayat 5, na o masih drao go ni fakoiku. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Katakan sekarang, angkat tanganmu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Mulai hari ini tidak ada ikatanku kepada dunia, tetapi hanya kepada Tuhan.
Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini kerasa nggak ada tepuk tangan. Kita ini menyusahkan Tuhan sangat terfauri dari. Saya terjemahkan sedikit Roma 3 ayat 23 ya. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi pada Roma lili ini imani dosi ini anu bahor baturiata keluar lagi suhi. Ya. Habisnya namanya Romo tamisiefo, tarongo turiannya suhile, nomu halewo, tarongo i, no banara ko bakanara ko bahiro. No ay ko bazile karwa imane irek itu siapa ulu kita kebadan imannya bataro balilo balangi balini tuliyata kelualangi Yesus bogi mau. Tapi saya percaya jemaat saya di tempat ini tidak begitu. Amin. Saudara, mari kita melihat satu firman lagi, Ulangan 32 ayat 18. Ada satu perbandingan. Ini dasar ini. Ulangan 32 ayat 18. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kulalaikan dan telah kulupakan. Kau lupakan Allah yang melahirkan engkau sekali lagi. Gunung batu yang memperanakan engkau, hai orang Nias, telah kau lalaikan. No difuga. Telah kau lupakan yang melahirkan engkau. Ini pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel sebagai contoh bagi gereja Tuhan pada hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingat, dia berkata kepada bangsa Israel, umatku, aku yang memperanakan engkau, aku yang melahirkan engkau, tetapi engkau melalaikan. Lebat itu. Jadi relevansinya dari Roma 3 ayat 23 tadi. Lembaga dan telah kau lupakan yang melahirkan engkau. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau seorang anak melupakan ibu yang melahirkannya. Coba lihat efeknya. Anak itu betul-betul menyakiti hati orang tua. Bangsa Israel telah melakukan itu. Dosa, menyembah berhala. Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir 400 tahun menjadi budak di tanah Mesir. Mesir berbicara tentang dunia. Makanya dia berkata, keluarlah kamu dari tanah perbudakan dan menuju ke tempat yang aku tuju kepadamu. Itu hukum Taurat. Berfirmanlah Tuhan kepada bangsa itu, keluarlah engkau dari tanah perbudakan, yaitu perbudakan dosa, perbudakan fasileawa, perbudakan fa'afadatu. Jadi orang yang masih ada di Mesir itu sama dengan bangsa Israel yang dulu. Dan Tuhan mengasihi umatnya. Dia bilang, keluar kamu. Udah dikeluarkan memel. Buka. Mereka bilang sama Musa, memangnya saya kurang makan di Mesir. Kembalikan kami. Banyak susu di sana. Banyak madu di sana. Dengar, banyak gereja hari-hari ini melupakan kebaikan Tuhan. Nias diselamatkan tahun 2005 ya, awalnya.
1 Samuel 2 ayat 2. Allah juga berfirman, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Tuhan, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tidak ada. Anda jangan membanding-bandingkan, saudara. Ya, dengan jelas firman ini menuturkan bahwa di dunia ini tidak ada yang kudus seperti Yesus. Amin. Tidak ada yang kudus. Di dunia ini tidak ada yang kudus lain daripada Yesus yang Maha Kudus. Gunung batu. Lalu siapakah gerangan selain Allah? 2 Samuel 22 ayat 32. Sedikit lagi saya akan akhiri. 2 Samuel pasal 22 ayat 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Perhatikan. Dan siapakah gunung batu selain siapa? Segenap bangsa di bawah kolong langit ini, segenap manusia yang ada di bawah kolong langit ini, dengar. Siapa gunung batu kita? Siapa gunung batu saudara sebetulnya selama ini? Ada nasimai ke sama ele Sofia. Apa yang kau sembah? Engkau sama dengan dia. Gereja ini, pengharapan saya gunung batu saya nggak ada. Jangan dibilang Pak Niko dan Pak Bambang banyak duit. Enggak. Saya tidak mengandalkan mereka. Tapi saya mengandalkan apa? Lutut saya. Mungkin enggak ada hamba Tuhan yang bisa mampu jam 12 sampai jam 3 pagi berdoa seorang diri. Saya meratap. Engkau gunung batu daripada jemaat ini. Memasuki usia yang ke-19. Saya pegang ayat. Tidak ada Allah selain daripada Yesus. Baik di bawah kolong langit ini. Firman Tuhan di dalam 2 Samuel ini jelas. Siapa Allah selain dari Tuhan? Dan siapa gunung batu selain daripada Allah kita? Allah adalah tempat perlindungan. Allah adalah tempat pengharapan. Daud berkata, Allah adalah tempat perlindunganku. Meskipun dia punya kekuatan, meskipun dia punya harta, meskipun punya jabatan, ada 3 yang dipegang oleh seorang Daud. Dia seorang raja, dia seorang imam, dan dia seorang prajurit jenderal. Tetapi waktu dia berperang melawan bangsa-bangsa fasik di muka bumi ini, dia berkata begini. Dia tanya Tuhan dulu. Dia berkata, bolehkah aku maju? Maju. Dia tunggu Tuhan. Akhirnya dia menang. Kemudian, saya boleh maju pada peperangan berikutnya. Tuhan bilang, tidak. Kamu melingkar. Dia hanya nurut aja. Gak banyak komentar. Tetapi ada satu kesalahan Daud. Waktu dia menghitung jumlah tentaranya. Nah ini nih, orang yang menghitung tentaranya, kekuatannya. Padahal Tuhan berkata, seperti pasukan Gideon, dari 30.000 tinggal 300 orang.
Waktu tentara Gideon disaring, apa yang terjadi? Terlalu banyak rakyat penakut, suruh pulang. Gak bisa berperang ini. Akhirnya hanya 300. Dia bilang, sebelum yang 300 ini, dia bilang, coba mereka ke air. Bawa mereka Banu Monidanu di air itu. Apabila ada mereka seperti anjing menjilat air, begini aja. Dia mengisap air tanpa lihat ikan. Artinya batal tentunya baharatomia. Batal tentunya Wa'abalania. Batal tentunya Mafakania. Tuhan bilang, ini singkirkan. Ambil yang begini, menciduk di mulutnya, tapi tombak di tangannya, alat perang, matanya ke depan. Artinya begini, hatinya bukan kepada berkat, sebab berkat itu datang dari Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat orang kaya, susah payah tidak akan melimpuli. Tuhan bilang, ini 300, yang lain pulang. Bukan itu tujuannya mencari aku, tetapi mencari jabatan, mencari harta, mencari kekayaan. Perisai artinya alat pelindung dari sesuatu yang datang mengancam. Dalam bahasa Jawa, tameng. Alat untuk menamengi dari suatu bahaya. Dari salah satu pernyataan Daud mengatakan, Allah adalah perisaiku. Jemaah dengar, masuki tahun yang ke-19, hanya Allah yang menjadi perisai kita bersama. Mari tundukkan kepala.